Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, pada serial pembangunan sebagai kemerdekaan, sesi ke-142. Pada sesi ke-141, saya membuat judul Back to Basic, untuk mengenali apa permasalahan kita. Mulai sesi ini, dengan beberapa sesi ke depan, saya akan mencoba mencari jalan keluar atau pemikiran yang mudah-mudahan bermanfaat untuk mencari solusinya. Terus terang saja, saya terpengaruh oleh buku ini berjudul The Idea Factory, Bell's Lab and the Great Age of American Innovation. Buku ini, setebal ini, menceritakan apa yang lahir di Bell Laboratory. Dengan gagasan-gagasan mereka sejak tahun 1800-an, katakanlah mulai dari telepon, sampailah kita sekarang bisa menikmati dunia digital, dunia virtual, katakanlah, yang sebetulnya mengakar ke Bell ini, sampai nanti terbentuk Silicon Valley dan macam-macamnya. Yang menarik, yang ditonjolkan adalah ideas, bukan technical question, bukan pertanyaan teknis, tapi pertanyaan mengenai berpikir. Oleh karena itulah, pada sesi ke-142 ini, saya menggunakan judul Ekonomi Politik Pemberdekaan dengan subjudul Can Asian Think? Dapatkah orang Asia berpikir? Judul ini saya adopt dari bukunya Kishore Mahbubani. Di sini kami perlihatkan cover bukunya, yang membuat judul yang sangat, kalau buat saya, menarik, Can Asian Think? Mungkin untuk orang-orang tertentu judul ini bisa dianggap penghinaan atau pelecehan. Masa kita dibilang nggak bisa berpikir, katanya. Tapi kalau buat saya, ini bisa merangsang lahir suatu ideas, dengan jawaban yes, no, atau sesuai dengan kondisi apa. Nah, berdasarkan pemikiran itulah, maka dalam sesi ke-142 ini, saya mencoba menggali suatu ide yang berhubungan dengan thinking, dengan berpikir. Saya berpendapat bahwa pemikiran itu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita yakini, katakanlah, itu dikondisikan oleh budaya. Jadi saya melihat budaya dalam perspektif the way of thinking, feeling, and believing. Jadi path dependent atau ketergantungan terhadap masa lalu dalam rangkaian budaya itu demikian penting dalam membentuk apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita yakini. Nah, dengan cara berpikir ini, kita bisa melihat persenyawaan apa yang terjadi di Nusantara, karena Nusantara ini sudah berinteraksi dalam proses globalisasi sejak mungkin sebelum Masehi. Konon katanya Kekaisaran Romawi itu mencari di mana adanya rempah-rempah,
itu gagal terus, itu nggak sampai-sampai dia. Ya, itu sebelum Masehi udah dicoba mencari, ya, cuman mampunya sampai ke Jazirah Arab katanya, terus mengikuti perjalanan Mas ke timur tapi tidak ketemu. Ya. Nah, apabila kita lihat dalam proses evolusi seperti itu, maka di Nusantara ini telah terjadi persenyawaan budaya-budaya yang berasal dari India, dari China, dari Arab, dari Turki, dari Persia, katakanlah dari mana-mana. Kita mengenal bukan hanya dalam bentuk software, katakanlah dalam bentuk wujud saja, kita mengenal pernikahan-pernikahan antara berbeda latar belakang budaya, suku, bangsa, katakanlah yang terjadi di kerajaan-kerajaan di Indonesia ini. Nah, kemudian barulah pelaut Portugis bisa sampai di Goa, India pada 1509, kemudian sampai di Malaka 1511, sampai di Nusantara Maluku 1512. Ya. Sejarawan Ridgecliffe mengatakan bahwa perubahan ekonomi, sosial ekonomi yang permanen itu terjadi setelah Portugis menguasai Malaka. Kemudian perubahan di Eropa juga terjadi, yang mana sebelumnya bangsa-bangsa Eropa tergantung dari pedagang Arab, pedagang Persia untuk mendapatkan rempah-rempah. Setelah Portugis masuk, maka rempah-rempah dimonopoli oleh Lisbon atau Portugis. Hampir 100 tahun sebelum Belanda sampai di Nusantara. Nah, tentu saja dalam proses ini terjadi yang namanya macam-macam. Saya menggunakan istilah persenyawaan budaya. Bapak-Ibu sekalian, ya, dengan adanya VOC berdiri 1602, kemudian pada akhirnya menguasai perdagangan di Nusantara plus di daerah Asia lainnya, seperti di Jepang, katakanlah itu ada pusat VOC juga di sana, maka terjadilah suatu budaya berpikir kita. Yang mana budaya berpikir inilah yang akan menentukan apa yang kita pikirkan. What is right, what is wrong, what is bad, what is good. Itu bagian dari culture. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sekarang saya ingin tunjukkan di sini ada fakta-fakta, ya, bagaimana kayanya Indonesia, pulau-pulau Indonesia pada masa lalu, terutama pada fase pertama globalisasi Eropa, katakanlah di Nusantara ini. Misalnya, ya, pertukaran Banda Neira yang sebelumnya dikuasai oleh Inggris dengan New York yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda pada Juli 31, 1667 dengan Treaty of Breda. Saya kemukakan ini, ya, perubahan dari Inggris ke Belanda, Pulau Banda Neira itu menunjukkan history kekayaan Nusantara di masa lalu, sehingga bernilai pulau tersebut sama dengan New York, ya, yang kemudian pindah ke Inggris, ya, yang tadinya New Amsterdam, ya, jadilah New York. Kemudian yang kedua, pertukaran Singapura dan Penang yang sebelumnya dimiliki oleh Portugis diambil oleh Belanda, kemudian ditukar dengan Inggris, pertukarannya Bengkulu, katakanlah. Nah, ini semua tentu kita membacanya, semua ketentuan, semua kebijakan ditentukan oleh siapa yang berkuasa.
Whose interest count? Penguasa. Bumi Putra dapat dikatakan kita nggak punya hak, nggak punya kewenangan ya untuk ikut dalam pengambilan keputusan dalam pertukaran-pertukaran daerah tersebut. Nah, berkembang juga ya, itu kan tahun pertukaran Banda Neira tahun 1667, kemudian Raffles datang ya ke Bengkulu diambil ya, 1824 tukar dengan Singapura dan Penang. Nah, ada juga yang melekat kuat sisa sejarah ini, yaitu tanam paksa yang diciptakan oleh Van den Bosch 1830, berlaku sampai 1870 kecuali untuk kopi dan gula. Kalau tidak salah ingat berlaku sampai 1914 atau 1917. Nah, Bapak Ibu sekalian, tanam paksa itu memberikan suatu cara berpikir bahwa rakyat yang dijajah harus tunduk kepada kebijakan dari yang menjajah. Kalau dalam bahasa sekarang kita gunakan yang berkuasa. Ya. Nah, dengan dibukanya terusan Suez 1869, 1870 ada respon baru, suatu ide ya, bagaimana kalau sebelumnya memanfaatkan masyarakat Jawa atau petani-petani di Jawa dan Jawa keseluruhan, maksud saya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya, untuk menanam jenis-jenis tanaman yang diperlukan mendukung kebijakan tanam paksa. Maka setelah terusan Suez dibuka, lahir ide untuk investasi. Karena biaya transportasi dari Hindia Belanda ke Eropa terpotong banyak, yang tadinya harus mengelilingi Tanjung Harapan, Afrika Selatan, sekarang lewat terusan Suez, maka lebih murah, investasi memungkinkan, lahirlah yang disebut Agraris Wet 1870. Ide Agraris Wet 1870 ini ya ditanam sangat dalam budaya berpikir kita, dan dapat dikatakan kalau buat saya masih berlaku sampai sekarang dengan konteks legal lahan yang disebut hak guna usaha, HGU. Nah, kemudian Ibu sekalian, ya, dunia ini ya berkembang, berubah-ubah. Misalnya kopi mencapai puncak kemasan akhir 80-an, 1880-an. Tebu puncak kemasan dengan gulanya 1930-an. Karet puncak kemasannya 1960-an. Kelapa sawit 1980-an sampai kapan? Ya, mari kita jadikan bagian dari pembelajaran apakah kelapa sawit juga akan redup seperti komoditas pendahulunya atau akan bangkit, ya. Tetapi yang ingin saya katakan di sini adalah apa yang kita kerjakan sekarang, ya, ide dasarnya ditanamkan, dibuat, ditanamkan, dan kemudian ditanamkan Belanda atau perusahaan-perusahaan Eropa, kemudian kita lanjutkan. Ya, untuk sawit kita masuk tahun 80-an PBSN, Perkebunan Besar Swasta Nasional sampai sekarang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ide ini demikian penting, dan ide lahir dari cara berpikir ditentukan oleh suatu budaya. Ya. Nah, apa hasil ide tanam paksa katakanlah, atau kultur stelsel? Ya. Nah, saya mengistilahkan ini masa keemasan Belanda kedua setelah rempah-rempah dan kopi di Hindia Belanda. Tabel ini menunjukkan ya bahwa total profit ya yang masuk ke Belanda Nederland dalam juta guilders dan dalam persentase pendapatan nasional Belanda bisa dilihat. Pada 1833 sampai 1840,
Belanda menerima 75,9 juta guilder. Ya. Kemudian jumlah tersebut 35,3% dari pendapatan nasional Belanda. Pada tahun 1855-1860 luar biasa ini, ya puncaknya ya secara absolut yaitu sampai 139,8 juta guilders. Ya. Nah, kalau dalam persentasenya 50,7% dari total pendapatan nasional Belanda. Ya, setengahnya lebih. Ya. Pada tahun 1860 sampai 1865, ya, jumlah absolutnya berkurang dari 5 tahun sebelumnya, tetapi secara relatif naik menjadi 56,8%. Bapak Ibu sekalian, ini hasil dari suatu ide Van den Bosch, ya, belajar dari Pranger Covey sebelumnya. Lahirlah gagasan tanam paksa, dilaksanakan, Belanda mendapatkan uang sangat banyak, bahkan bisa mencapai 50% dari pendapatan Belanda. Itulah values dari suatu ide apabila bisa dilaksanakan, apabila ide tersebut bagus untuk tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena itulah, saya kembali lagi ke isu ya Can Asian Things, ya, apa yang terjadi setelah kita menjadi koloni, ya, mengalami kolonialisme Belanda, ya, yes, we can think, no, atau bagaimana, ya, silakan bapak-bapak dan ibu sekalian menjawab, tetapi ini adalah suatu ide kami sampaikan, pertanyaan yang penting untuk kita dalami bersama. Saya mencoba di sini menyampaikan, ya, kalau dalam bidang sains, ya, mungkin, ya, salah satu ukuran kelebihan seseorang dalam berpikir, ya, melahirkan suatu teori, katakanlah, yaitu ditunjukkan oleh Nobel Prize, hadiah Nobel. Pertanyaannya, apakah ada orang Asia yang mendapatkan hadiah Nobel? Nah, dari data yang ada, ya, ternyata ada, ya, pemenang Nobel dari Asia sampai sekarang itu kurang lebih 6,2%. Ya, dari total pemenang individual 943 individual. Nah, jadi ada 6,2%, ya, orang Asia, ya. Tapi sayangnya dari Indonesia belum ada, mungkin di antara bapak-bapak dan ibu sekalian atau anak cucu kita mudah-mudahan ada yang bisa mendapatkan hadiah Nobel. Nah, berdasarkan pemikiran tersebut, ya, saya mencoba mengikuti pemenang Nobel, pendapat pemenang Nobel Amartya Sen, pemenang Nobel dalam bidang ekonomi, ya, yang menggunakan kata development as freedom, ya. Development as freedom. Nah, dari situlah saya mencoba membuat series, ya, pembangunan sebagai pemerdekaan. Pemerdekaan dimaknai sebagai what people can do or can be, atau disingkat oleh Sen, capability. Jadi kita bisa merdeka apabila kita punya capability. Capability diartikan what people can do or can be, yaitu dalam status dan juga dalam doing something. Nah, kembali ke indikator kapabilitas yang bisa kita ambil dari sesi ke 141, ya, ini ada beberapa ukuran yang menunjukkan kapabilitas kita perlu kita tingkatkan karena masih kalah, masih tertinggal, mulai dari balance of payment itu ukurannya, nilai hutang luar negeri dan hasilnya, nilai ekspor, daya saing korporasi nasional, koperasi, BUMN, perusahaan swasta, industrialisasi, kontribusi TKI, pelaut dan turisme, saya tambahkan turisme, karena itulah yang surplus kita dalam service account,
Ya, ini adalah contoh-contoh indikator yang bisa menunjukkan apakah kapabilitas kita dibandingkan negara lain lebih tinggi, sama, atau lebih rendah. Nah, saya kembali lagi dalam tabel proses globalisasi untuk satu ideas. Ternyata kalau kita bicara perkebunan, ya, maka ide ini ide sangat lama. Ya, kalau paper, lada itu K8, 1350 waktunya. Kalau rempah-rempah, spices, 1492, itu yang disebut ininya proses globalnya. Kemudian cotton, iron, 1740. Kesininya ini, ya, sudah merupakan pasar dunia hasil industri, mulai dari K16 railroad, jalan kereta api katakanlah, K17 electric power, dan seterusnya sampai K19 computers dan internet. Nah, jadi kalau kita mau bertanya atau menguji secara objektif, sektor-sektor yang selama ini kita bangun ada di K berapa? Nah, kalau ini kita gunakan, maka kita ada di K lama. Oleh karena itu, tidak heran ya kita mengalami stagnasi. Kalau tidak mau dikatakan menurun, paling tidak stagnasi. Nah, kalau lebih pendek lagi, ukuran-ukuran Kondradiv ini, ya, maka kalau kita bicara perkebunan kelapa sawit, katakanlah perkebunan karet, apa, ya, itu di sini sudah nggak kelihatan dalam periode siklus 1780 sampai tahun 2000, ya. Tapi ada sesuatu yang saya pikir Indonesia punya kelebihan ke depan, ya, dan pas ada di Kondradiv ke-6. Ya, jadi kalau kita kembangkan suatu ide, ya, mengikuti tren meningkat holistic health berkaitan dengan environment, ya, bioteknologi, ya, kita punya kesempatan. Oleh karena itu, idenya adalah kalau kita mau masuk ke gerbong baru, maka kita harus punya kekuatan. Dunia usaha kita, kebijakan pemerintahnya, semuanya masuk ke gerbong baru, gerbong lingkungan hidup, gerbong holistic health, gerbong bioteknologi, gerbong psikososial health, katakanlah, masuk ke sana. Karena yang menjadi kendala utama zaman sekarang itu bukan masalah teknologi semata-mata, tetapi berhubungan juga dengan yang sering dikatakan social entropy. Ya, keharmonisan sosial, ya, sudah dapat dikatakan demikian rendah. Nah, untuk menambah dorongan perlunya ada suatu ide ke depan, ya, pada bidang yang sedang naik, ya, saya perlihatkan di sini 10 komoditas ekspor utama Korea Selatan. Ya, yang pertama Electronic Integrated Circuit, Passenger Vehicle, Cell Phones, dan seterusnya. Ternyata nilai 10 komoditas ekspor utama Korea Selatan itu, ya, mencapai 169,28 miliar US dollar. Lebih banyak dari seluruh ekspor Indonesia tahun 2020, yaitu sekitar 163 miliar. Bayangan, ya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita akan mereplikasi industri-industri Korea masuk ke Indonesia gara-gara urusan buruh murah, misalnya? Ya, nah, kalau saya punya pendapat, suatu ide, maka masuklah kita ke gerbong holistic health,
Kita punya kekayaan luar biasa, mulai dari jamu-jamuan, sampai antimicrobial peptide katakanlah, sampai hutan untuk pengobatan, sampai oksigen, sampai segala macam. Mari kita dalami ini, maka kita akan bergerak dengan dunia bersama-sama. Kita tidak perlu mengkopi industri yang sudah tertinggal di negara lain, yang harus mencari lokasi baru dan mencari upah buruh murah, maka kita hanya akan menjadi tempat pelarian industri-industri ke Indonesia karena upah buruh. Ya. Apa kesimpulannya Bapak Ibu sekalian dari uraian saya? Ya. Yang pertama adalah bahwa negara-negara di Asia memiliki kapabilitas yang bervariasi antara yang satu dengan yang lainnya. Sejarah lama banyak kemegahan di Asia ini, peradaban China, peradaban India katakanlah, peradaban kita sendiri di Nusantara, kita punya Borobudur yang membanggakan kita, ya. Tapi itu masa lalu. Nah, jawaban can nation thing, ya, tergantung pada referensi waktu yang mana. Saya bisa katakan tadi zaman Borobudur, zaman Majapahit, ya, kita berjaya, ya. Bahkan kalau Asian itu kerajaan Mongolia sampai masuk ke Eropa itu luar biasa. Tetapi pasang surutnya terlihat juga. Kerajaan Turki dengan Ottoman Empire-nya bisa mengambil Konstantinopel dari kerajaan Romawi dan seterusnya. Tetapi kalau referensinya tahun 1400 ke sini, maka budaya Barat mendominasi. Nah, perubahan radikal setelah Perang Dunia Kedua mestinya juga mengundang suatu ide radikal. Ya, radikal dalam pengertian something new, ya, yang berdampak besar, berdampak global, ya. Contohnya yang dilakukan oleh Jepang, masuk ke dalam industri, walaupun kalah perang, perekonomiannya melesat mengejar masyarakat Barat katakanlah. Nah, bukti lain yang menarik itu Korea Selatan dan Malaysia. Kemajuan dalam hal industrinya itu cukup berkembang. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan industry is a must. Tetapi pertanyaannya, apakah industri yang akan kita kembangkan itu industri yang masuk ke Indonesia, ya, sebagai tempat pembuangan industrinya karena di sana sudah tidak memenuhi syarat hukum, misalnya karena polusi, tidak memenuhi syarat upah karena tenaga kerja kurang masuk ke kita, akhirnya kita menjadi tempat tanda petik pembuangan industri-industri itu, atau kita punya ide besar sendiri yang kita sesuaikan dengan zaman yang akan datang. Saya ingin menyampaikan, ya, bahwa kita bisa disebut sebagai bangsa yang bisa berpikir apabila kita tidak mengekor, tetapi kita bisa menciptakan suatu ide, suatu gagasan besar yang masuk bukan ke gerbong masa lalu, ya, tapi masuk ke gerbong masa depan, walaupun yang namanya itu perkebunan, pertanian, dan lain-lain, tetapi esensinya mengisi gerbong masa depan. Gerbong lingkungan hidup, gerbong bioteknologi, gerbong holistic health katakanlah. Nah, kita masuk ke sana. Itulah ide yang kami tawarkan, ya, bukan bukan membuat Indonesia menjadi tempat industri tertinggal, buangan dari negara-negara lain. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.